Pertama, kalau dibilang Bapak Pendeta mengatakan sudah sering mengundang Natal di rumahnya orang-orang Muslim. Saya juga sering, karena keluarga saya dari Bapak itu semuanya Muslim. Jadi pertama saya memang sangat menghargai keberagaman itu, dan saya merasa bangga bahkan ketika kalau dibilang ada keanehan dari berbeda-beda agama, itu saya sebenarnya tidak merasakan itu di dalam keluarga saya. Dan kita lebaran, kadangkala waktu saya masih santai, saya sering kunjungan ke rumah, ke keluarga dari bapak saya. Ketika Natalan, mereka yang kunjungan ke saya. Dan itu adalah hal yang biasa dan menjadi rutinitas. Saya hadir ke sini mewakili gereja Katolik, pertama di Losari, kemudian gereja Katolik di Ciledug, Babakan, dan juga Kota Cirebon. Hadir di sini mungkin membawa rombongan. Dan pertama-tama saya mewakili para pastor dan umat dari gereja Katolik mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya terkesan dengan ungkapan mohon maaf lahir dan batin. Kalau tadi Bapak ini mengatakan itu adalah halal, saya baru tahu kalau halal itu ternyata bisa dilakukan di dalam perbuatan juga. Yang saya tahu halal itu hanya makanan saja. Ya. Kalau diistilahkan di kami itu adalah sebuah pertobatan. Pertobatan di mana ada perbuatan yang buruk di masa lalu itu diperbaiki di masa yang akan datang, atau dimulai dari sekarang dengan ungkapan maaf, atau hal-hal baik di masa lalu itu dikembangkan untuk selanjutnya. Itu adalah makna dari sebuah pertobatan yang biasanya kami juga lakukan ketika kami mau menjelang Natal, menjelang Paskah, kami lakukan yaitu sikap pertobatan. Dan ini juga saya makanya terkesan kalau misalnya setiap Lebaran Idul Fitri itu selalu mengungkapkan mohon maaf lahir dan batin. Mau diungkapkan kepada orang tua atau keluarga, kepada sahabat, bahkan orang yang nggak dikenal pun ketika bertemu itu diungkapkan mohon minal aidin wal faizin. Itu ungkapan yang sangat mengena bagi kami, dan itu ungkapan yang tidak pernah hilang. Ungkapan pertobatan, semoga itu ungkapan itu tidak hanya diucapkan begitu saja, tapi justru benar-benar dihayati sehingga halalnya itu benar-benar terasa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kami gereja Katolik itu untuk hubungan antar umat beragama ataupun dengan masyarakat itu sangat pengaruhnya sangat terasa. Yang pertama, kalau Lebaran itu soal mudik. Saya itu selalu akhirnya setiap tahun selalu merasakan mudik meskipun tidak pulang ke rumah. Ke Losari ikut macet, ya mau ke Losari ke Ciledug. Kemarin aja mau ke Ciledug itu saya harus menunggu dulu karena saya terhalang oleh sholat Id. Tapi tidak apa-apa, justru itu menjadi bagian yang bisa saya rasakan ketika saya mau ibadat di Ciledug, karena ibadahnya jam 7, saya berangkat dari Losari jam 6. Di sini ada kurang lebih 3 masjid yang saya lewati, dan di situ mereka sampai jalan. Ya udah, karena berhubung mereka bersolat terlebih dahulu, ya saya hanya menghubungi umat di sana. Saya datang terlambat, saya masih menunggu, dan di situ saya merasa kesepian karena naik motor sendirian, yang lainnya tidak ada kendaraan. Tapi disitulah saya merasakan, saya menunggu di situ, melihat mereka yang sedang bersolat Id. Tapi di situ ada sukacita yang bisa saya rasakan ketika saya menunggu, bisa merasakan meskipun harus datang terlambat itu tidak menjadi masalah. Tapi justru mudik ini kalau dibilang itu bukanlah hal yang akhirnya menjadi, kalau saya melihat itu bukan hal yang menyengsarakan atau membuat menderita. Tapi justru kalau saya melihat mudik itu banyak hal yang bisa menjadi penuh rahmat. Mengapa? Karena saya bisa banyak berkhotbah dari pengalaman mudik itu. Yang pertama, dengan mudik memang jujur gereja di kota menjadi sepi.
karena umat Katolik juga banyak yang ikut mudik. Tapi gereja yang di daerah desa atau kecamatan itu menjadi ramai, dan itu menjadi kesempatan mereka untuk menambah kebersamaan satu sama lain. Yang kedua, dengan mudik, saya melihat baru kali ini saya pernah mengalami dari Cirebon ke Losari itu 3 jam naik motor. Kemarin pulang ke Kuningan, saya itu 3,5 jam. Dan itu saya pertama melihat ketika waktu itu saya naik motor itu, saya nabrak orang, dan di situ mereka tidak marah. Biasanya ketika nabrak orang itu langsung diajak berantem, tapi di sini tidak ada marah. Padahal udara panas, emosi pasti tinggi, tapi ternyata di situ tidak ada ungkapan kemarahan. Justru disitulah rasa bisa saling memaafkan satu sama lain ketika di dalam perjalanan mudik itu. Sehingga kalau dibilang silaturahmi ungkapannya hanya bagi orang muslim, saya rasa itu tidak. Tapi ternyata silaturahmi itu bisa dirasakan oleh kita semua, bahkan yang berbeda agama sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan etnis yang lain. Setiap Imlek kan selalu ada cengbeng, dan itu bagi orang Katolik itu dilakukan juga. Saya tidak tahu apakah ini menjadi kebiasaan karena mereka juga kelompok dari Tionghoa, sehingga mereka akhirnya melakukan ritual seperti itu. Tapi itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk berkumpul bersama-sama, dan saya pun ikut merasakan itu. Bagi saya, akhirnya keberagaman beragama, keberagaman etnis itu akhirnya bukan sebuah pemisah seperti yang tadi diungkapkan, tapi justru itu adalah hal yang menjadi variasi bagi kita semua. Dan itu saya rasakan di tempat ini. Saya kemarin hari Kamis itu ikut halal bihalal di Cirebon bersama wali kota yang digagas oleh Paguyuban Pelangi. Dan ketika pidatonya dari wali kota Cirebon itu mengatakan, ia sangat senang ketika melihat ada beraneka ragam agama, beraneka ragam etnis, anggota masyarakat dengan kebudayaan masing-masing ikut hadir di tempat ini. Sayangnya tempatnya di gedung. Coba kalau di luar, mungkin itu akan semakin menumbuhkan kekuatan bagi masyarakat untuk merasakan bahwa keberagaman itu adalah sangat indah. Ini sekarang kita di luar. Semoga ini juga nanti bisa menghidupi kita juga di Losari ini. Bahkan bukan hanya di Losari, tapi nanti di Ciledug, di Babakan. Dan kami memang kemarin beberapa bulan yang awal-awal Januari itu kami itu mengadakan di Sindang, mengadakan sebuah syukuran pemberkatan tempat doa kami. Memang waktu itu ada kesalahan di kami adalah kami tidak banyak izin ke Kapolsek, kemudian ke yang pejabat-pejabat pemerintahan. Kami hanya izin di masyarakat sekitar saja. Karena apa? Memang di tempat kami belum ada izin pembangunan. Tapi justru disitulah karena kesalahan kami, sadar akan kesalahan kami, disitulah kami menjadi bermasalah. Dan di situ kami ingin memperjuangkan untuk membangun kembali, membuat surat izin. Ternyata itu tidak mudah untuk melakukan seperti itu, karena memang di Sindang sedang ya tadi mungkin banyak yang sumbu kecilnya, sumbu pendeknya. Tapi saya tidak tahu apakah ini menjadi usaha kita untuk membangun, karena saya merasa bahwa ketika saya datang ke Losari kemarin ikut haul di tempatnya Bapak Osama, saya merasakan bahwa keberagaman itu sangat indah sekali. Keberagaman itu memberikan kekuatan. Bahkan yang awalnya saya pikir saya takut kalau nanti berhadapan dengan kelompok-kelompok tertentu, tapi justru dengan hadir di sini, kemarin diundang, itu ternyata itu menjadi tidak ada masalah, saya rasa. Dan itu yang perlu mungkin juga harus dirasakan juga oleh umat di Sindang, bahwa bagaimana mereka pun harus ikut bersatu bersama-sama dengan mereka.
bukan kelompok mereka masing-masing, tapi justru bagaimana untuk membangun kebersamaan itu. Dan itu yang harus saya rasakan di tempat ini.